Halo, salam jumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudariku, para orang tua yang terkasih, khususnya Anda sekalian yang sedang mengikuti proses dampingan online untuk persiapan baptisan balita atau baptisan bayi bagi anak-anak Anda. Kita bertemu pada kesempatan ketiga dalam program dampingan online ini, dan harapannya Romo menjumpai kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bahagia. Semangat ya, terutama untuk mereka yang ada di Silip dan sekitarnya yang barangkali terbatas terkait dengan sarana untuk mengikuti proses bimbingan ini. Sekali lagi tetap semangat, karena yang kita lakukan demi kebaikan anak kita kelak. Langsung saja, terlebih dahulu saya akan mengingatkan ya, tentang tugas-tugas yang sudah diberikan agar segera dikumpulkan atau dikirimkan untuk yang belum mengirimkannya. Dan kita akan memulai untuk bahan kita yang ketiga ini. Selamat mengikuti. Ya, bahan kita untuk kali ini adalah berbicara tentang bina iman anak dalam keluarga Katolik atau keluarga Kristiani pada zaman digital. Nah, apa ini? Ya, zaman serba canggih ya. Semua memakai perangkat internet gitu kan. Dan ini memang kenyataan, fakta yang tidak bisa kita hindari. Mungkin ada keluarga yang belum memiliki handphone yang canggih, tetapi di sekitarnya sudah banyak orang memilikinya. Walaupun demikian, kita belum memiliki, kita nggak usah merasa minder ya. Jadi biasa-biasa saja. Yang jelas zaman kita pada umumnya adalah di zaman digital, serba internet. Mari kita perhatikan tantangan bina iman bagi anak-anak. Kalau dulu bina iman itu berlangsung dengan cara atau pola yang sederhana, bisa direncanakan dengan baik. Jadi anak-anak bisa diarahkan sedemikian rupa dan pada nurut-nurut, tapi zaman sekarang, lain loh situasinya. Proses bina iman anak jauh lebih kompleks rasanya, lebih sulit untuk dilakukan. Ini tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan yang terus berkembang. Internet, media sosial, gaya hidup, dan juga ada pengaruh perubahan zaman yang sangat cepat ya. Itu yang terjadi. Dan ini kita nggak bisa pungkiri. Nah, kita akan melihat bagaimana dari generasi ke generasi. Untuk para orang tua lah gitu, yang lahir tahun 1956 sampai 1964, yang sekarang usia 74 sampai dengan 56-an, ini kurang lebih punya ciri seperti ini. Tadi yang dikatakan bahwa zaman dulu itu lebih gampang untuk diarahkan dalam bina iman ya. Jadi untuk generasi ini yang disebut generasi baby boomer ini masa-masa setelah perang setelah perang dunia kedua ya. Mereka adalah generasi yang terikat dengan aturan, penurut, patuh, taat, santun, menghargai senior, bekerja keras, disiplin, tepat waktu, serius, bertanggung jawab, dedikasi tinggi, rela berkorban, tidak banyak bicara, loyal, setia ya, lalu sabar, bisa mengontrol emosi, toleransi tinggi, senang kumpul-kumpul dengan teman-temannya gitu kan. Tapi juga negatifnya, tadi itu kita sebut saja sisi positifnya. Sisi kurang atau negatifnya adalah pasif, dia menunggu perintah, mesti semua sesuai dengan aturan gitu kan. Lalu sensitif, mudah tersinggung, pelupa, bawel, cerewet, banyak omong, gaptek, ya jelas gaptek kan. Banyak orang tua kan nggak mudeng, WA bagaimana, salah tekan lah. Waktu SMS masuk, dikira telepon, lalu dijawab dengan halo, padahal dia SMS kan begitu. Atau kesehatan menurun, kemampuan fisik menurun, kurang mendengar, kurang melihat, artinya pendengaran berkurang, penglihatan juga mulai kabur-kabur, lupa itu, pikun itu, bertahan pada pendapatnya, suka ngeyel itu, lalu senang bernostalgia, ingat oh zaman saya dulu, nah itu berarti angkatan baby boomer itu, butuh perhatian lebih banyak, juga responnya itu lamban terhadap perubahan ya. Karena ya mungkin terlalu mapan dengan zamannya dulu gitu. Lalu ada yang namanya kelompok generasi X, ya ini sudah generasi milenial ini.
lahir tahun 1965 sampai tahun 1980. Artinya sekarang usianya ya antara 55 sampai 40-an ya. Ini. Nah, karakter positif mereka adalah kerja keras, patuh pada orang tua, menghargai senior juga, memiliki jiwa sosial, tidak boros, pantang menyerah, taat pada aturan, menghargai norma-norma, aturan-aturan, komitmennya tinggi, ingin belajar, berusaha, tahu, bahkan belajar dengan dirinya sendiri, otodidak ya, peduli, mandiri, bisa beradaptasi, menyesuaikan diri ya, inovasi mencari terobosan, juga mampu menyesuaikan diri. Tapi ada sisi lemahnya, kurang percaya diri. Ya, pemahaman tentang internet, kemajuan zaman ya masih kurang. Tahu sih, tapi masih kurang. Ya, lalu fisik mulai berubah gitu kan. Lalu cepat marah juga sih, cepat tersinggung juga, mudah tersinggung, mudah emosi, kurang sabar. Ini beberapa karakter dalam generasi X yang dominan, yang kebanyakan dialami seperti itu. Generasi Y, ya artinya dalam bahasa keren post milenial gitu. Lahir tahun 81, antara 81 99 sampai dengan 1994 ya. Berarti usia antara 39 sampai 26-an. 26 tahun ya. Kan gitu ya. Iya ya, enggak ya, 39 46 ya. Maaf itu salah itu. 39 bener ya? Waduh, kalau salah ya mau dikoreksi nanti ya. Baik. Lalu sisi positifnya apa ya? Ramah, suka bergaul, kompak, suka menolong, cepat beradaptasi, energik, kreatif, mengikuti perkembangan zaman gitu kan. Ya, kalau gadget ya mereka belajar untuk terus mempelajari itu. Multitasking, dia bisa dalam satu kesempatan tuh sambil makan, bisa sambil nyanyi, sambil menari-nari gitu, multitasking gitu. Lalu humoris, berani mengambil keputusan, kritis, memikirkan masa depan, suka yang instan-instan ya, sukanya itu. Nggak suka mikir lama-lama nih. Praktis saja ya. Belajar dari YouTube itu kesukaannya. Lalu ya rasa empatinya peduli dengan orang lain ya sangat tinggi, setia kawan, suka kumpul dengan teman-temannya gitu. Lalu sisi negatif yang dominan biasanya egois tinggi, individual. Tidak suka diceramahi. Ini. Lalu suka menunda pekerjaan, kapan butuh baru dikerjakan gitu. Artinya sistem kebut semalam, kalau seperti anak-anak sekolah itu kan, gitu. Tergesa-gesa, cuek, menekankan ego, kurang disiplin, gitu. Lalu juga boros, pendapatnya yang diperoleh banyak di hobi. Gitu. Pendapatan maksudnya yang diperoleh itu banyak disalurkan untuk hobi, ingin bebas dari orang tua, suka memilih, membanding-bandingkan gitu ya. Enggak iri sih, tapi suka membanding-bandingkan gitu. Lalu ada juga generasi Z yang lahir antara tahun 95 sampai 2010, berarti usianya antara 10-an sampai 25 tahun ya. 25 sampai dengan 10-an tahun ya. Itu. Rentang usia-usia itu. Kalau sekarang, maka karakter yang dominan seperti ini. Positifnya ya cepat nangkap, cepat tanggap, terampil menggunakan internet, hal-hal yang maju sekarang gitu, menguasai teknologi gitu ya. Lalu terus mudah memperoleh informasi, kreatif, canggih, daya ingatnya bagus, percaya diri, pandai ngomong, lebih berani, rasa ingin tahunya juga besar gitu kan. Efektif kalau bekerja itu, karena menggunakan teknologi ya, nggak lagi mengandalkan otot gitu. Otaknya yang bermain gitu. Energi tinggi, solider juga, daya serapnya tinggi, juga bisa mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang bersama, multitasking istilahnya itu. Nah, lalu persoalannya dalam diri orang-orang di generasi ini itu kurang daya juang, mentalnya kerupuk, suka instan gitu. Artinya mental kerupuk artinya pada cengeng ya, pada itu ya. Membangkang, menentang, susah diatur, kurang mandiri, kurang menghormati orang tua, kurang sopan istilah kita ya. Ya karena sudah nggak tahu lagi tentang adat-adat kuno itu nggak ada lagi, sopan santun seperti zaman dulu-dulu itu nggak ada lagi. Gitu. Nggak dikenalnya, bukannya nggak ada ya. Kurang bertanggung jawab, itu materialis, cari jalan pintas, santai, manja, cengeng tadi itu, cari perhatian, kesenangan sendiri, kurang fokus.
cepat bosan, emosinya tinggi, mudah tersinggung, kurang peka, butuh pengakuan, popularitas, mudah percaya pada kelompoknya, belum mampu mengendalikan emosi, ego tinggi, individual, etiketnya juga kurang, gitu. Pergaulan bebas, sikap iman kurang boros, imannya kurang juga boros. Gitu. Nah, jadi kalau punya anak-anak di usia 25-10 tahun, maka ini yang terjadi. Sudah tentu, sudah pasti itu. Inilah karakter dominan dalam diri mereka ya. Ya, jadi nggak usah heran kalau sekalian Bapak Ibu itu mempunyai anak di usia 25-10 tahun, sekali lagi pasti inilah, dekat-dekat dengan inilah karakternya itu. Pasti seperti itu. Ya baik, mari kita lihat berikutnya. Bagaimana terkait dengan soal tanggung jawab? Nah, untuk generasi baby boomer, ya, yang tadi itu, generasi angkatan tua ini berarti. Ini berarti karena dari kecil sudah diberi tanggung jawab, mungkin juga ikut kerja keras gitu kan, kerja kasar, entah menjaga adik, masak air, membersihkan rumah. Akibatnya apa? Akibatnya dalam hal tanggung jawab ya selalu bekerja dan penuh tanggung jawab, karena sudah ada pembiasaan ini. Lalu pada generasi milenial, orang tuanya adalah generasi baby boomer gitu. Jadi kan dengan sendirinya berbagai macam kebiasaan pada generasi baby boomer itu juga ada dalam generasi milenial. Mereka juga dalam hal tanggung jawab di seperti tugas apapun dia akan mengerjakan gitu. Jadi dekat-dekat karakternya ini. Nah, lalu generasi Y post milenial ini sudah lain, keadaan ekonomi orang tua sudah lebih baik. Kedua orang tua juga bekerja di luar rumah, kecenderungan itu. Akibatnya apa? Anak tidak mendapatkan latihan dalam hal tanggung jawab. Jadinya tanggung jawab itu rendah, suka yang serba instan, praktis. Gitu kan. Nah, sementara untuk generasi Z dan A, ya, orang tuanya apa? Orang tuanya adalah di generasi Z, yang pola hidupnya sudah dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Ada pembantu rumah tangga. Gitu. Akibatnya apa? Anak-anak banyak dibantu, tidak mendapat latihan tanggung jawab, manja, daya juang kurang, cepat menyerah. Ini dalam soal tanggung jawab. Nah, bagaimana kalau dalam soal kepedulian dan kepekaan sosial? Nah, ini gambarannya. Untuk generasi baby boomer, ya dalam hal sosial ya peduli, melihat orang susah, langsung bertindak gitu kan. Lebih peduli pada orang lain, peka terhadap perasaan orang lain. Orang tua memberi petunjuk untuk memperhatikan orang lain, tidak boleh hanya memperhatikan diri sendiri. Sosial sifatnya. Generasi X masih ada ajakan itu, agak mirip-mirip dengan generasi baby boomer yang BB ya, di sebelah kiri itu. Lalu generasi Y atau post milenial ini sudah semakin sedikit kebersamaan dan orang tua, gitu kan. Maka untuk juga rasa sosialnya sudah mulai turun, gitu. Tidak suka yang berbelit-belit, semuanya serba instan saja, langsung-langsung aja, gitu loh. Suruh mikir lama-lama itu malas sudah itu. Apalagi yang generasi Z dan generasi Alpha ini, generasi A ini ya. Lebih-lebih lagi nih, orang tua banyak kerja di luar, hari-hari dia hidup dengan gadget, dengan handphone gitu kan, dengan internet kan gitu. Akibatnya anak-anak juga sibuk sendiri. Sehingga akibatnya apa? Anak menjadi lebih individualis, nggak peduli sama orang lain. Tergantung pada gadget. Ingat itu, lihat anak-anak kita itu kan, anak-anak kita sekarang itu kan, mereka apa ya, nggak bisa lepas dari ini. Bahkan tidur pun yang dipeluk itu gadget, yang dipeluk handphonenya, bukan orang tuanya yang dipeluk itu. Bahkan nggak mau tidur sama orang tuanya, karena apa ya, dia ingin dirinya sendiri bersama dengan handphonenya itu. Gitu. Maka kalau nggak ada handphone, waduh, inilah jadi manyun ini, jadi baperan itu kan, bosenan, lalu terus nggak happy hidupnya, ya, seperti itu. Itu generasi Z dan generasi A. Nah sekarang kita diajak fokus pada generasi Z negatif inilah, mungkin ya anak-anak kita ya, anak-anak kita sekarang ini. Mereka kecanduan gadget itu ya handphone ya, jadi kita yang berhubungan dengan internet,
sulit mengatur waktu, menentukan prioritas, mereka nggak bisa fokus ya. Jadi mencari mana yang diutamakan nggak tahu. Yang penting kan mereka happy gitu. Maka banyak waktu terbuang nonton, main game, gitu. Film-film Korea, itu anak-anak ini. Lalu jadwalnya berantakan gitu loh. Jadi ketika sekarang sekolah online bisa jadi mungkin ya pelajarannya nggak diikutin tapi sibuk dengan nonton film Korea gitu kan. Annyeonghaseyo. Nah, itu kebiasaan kayak hal seperti itu kan. Untuk menghafal itu mereka membuang waktu, tetapi untuk sesuatu yang lebih penting mereka nggak peduli. Individualis, tidak mempedulikan lingkungan sekitar. Bisa jadi ketemu orang tidak menyapa, kesannya tertutup, cuek gitu kan. Nah, lalu egois, karena selama ini hanya menikmati kesenangannya sendiri. Ini kan dampak dari kecanduan internet sebenarnya kan. Kecanduan itu loh, membuka entah YouTube kah atau apa di handphone itulah, game mungkin. Hubungan pribadi dan keluarga juga renggang juga, lalu tidak terlalu mementingkan relasi sosial, mementingkan interaksi di dunia maya. Jadi kalau ada anak pegang handphone, lalu bibirnya monyong-monyong gitu, karena mau selfie, lalu untuk mengupdate status, ya itulah itu gejala anak-anak kita seperti itulah. Dia lebih suka dengan dunia maya, dunia internet daripada bertemu dengan orang tua, cerita tentang sesuatu keprihatinan atau apa kan begitu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang inilah kondisi generasi Z, generasi anak-anak kita. Ada sesuatu hal yang memang harus kita sadari ya. Dan ini kalau nggak diperhatikan orang tua ini berisiko, ini berbahaya. Termasuk juga ya saya kira anak-anak yang akan kita permandikan ini ya. Jadi jangan sampai orang tua justru kalah pengaruhnya dibanding gadget, dibanding handphonenya, dibanding mainannya. Nah, mari kita perhatikan, ini ada satu masukan dari seorang ahli namanya Paul D. MacLean. Ini seorang Amerika Serikat ya, ahli dalam soal otak ini. Nah, dia mempunyai teori atau ilmu itu tentang three in one brain. Jadi 3 dalam 1 otak, menyangkut tentang perkembangan otak manusia. Ya. Nah, jadi sebenarnya otak itu menurut ahli ini, Paul D. MacLean ini terbagi dalam tiga kategori ya. Ada yang tentu kelompok reptil, ya, kelompok mamalia, ya, lalu kelompok neokortek, nah, gitu kan. Ini bagaimana ini? Mari kita lihat. Jadi ini nanti semua itu juga tampak sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan para orang tua juga harus jujur. Sebenarnya selama ini ketika mendidik anak, yang lebih mendominasi kita untuk mengarahkan anak itu sebenarnya yang mana ya? Kita lebih mengandalkan kemampuan otak yang mana kan gitu kan? Dan tentunya nanti ya jangan disalahkan kalau anaknya justru dalam perkembangan kemampuan berpikirnya itu tidak seperti yang kita impikan ya, karena barangkali juga terpengaruh oleh apa yang ada dalam diri orang tuanya, yang ditunjukkan oleh orang tuanya. Mari kita lihat penjelasannya. Nah, otak reptil yang pertama. Ini disebut juga dengan batang otak. Ini ada di bagian bawah dalam susunan otak kita ya. Otak di kepala kita ini di bagian bawahnya. Nah, kalau orang dengan otak ini, iya, ini kan sebenarnya tipe otak binatang reptil ya, binatang yang merayap itu ya. Jadi fungsinya untuk apa? Dia memang ada dalam diri kita, semua orang punya. Fungsinya itu untuk bertahan hidup. Dia akan secara otomatis, tanpa harus berpikir tanpa harus dipertimbangkan. Misalkan bernapas ya. Kita nggak perlu berpikir, aku perlu bernapas enggak ya? Nggak perlu. Mengedipkan mata. Emang pernah kita berpikir, kira-kira sekarang saatnya mengedip apa enggak ya? Ya kan enggak gitu. Jantung berdegup, itu otomatis semua. Itu atas perintah dari otak reptil ini sebenarnya ya. Atau kalau dalam bahaya, apakah kita mau lari atau melawan? Contoh, tiba-tiba depan kita ada anjing menyeringai, menampakkan gitu, menampakkan giginya itu. Nah, ini kita mau lari atau melawan ini? Nah, ini kan juga sebenarnya dikendalikan oleh otak reptil ini ya, kita ini ya. Nah, orang yang cara berpikirnya didominasi oleh otak reptil, maka dia cenderung mementingkan keselamatan sendiri. Ini dia. Nah, kalau dalam masa pandemi, ini ciri-cirinya adalah
mendengar, oh ada virus corona, lalu dia sibuk mengumpulkan bahan-bahan makanan, menimbun masker, menimbun obat-obatan, seolah dia akan mengurung dirinya dalam sebuah rumah. Dia mencari selamat sendiri. Atau juga kemudian dia mengirim pesan yang menakutkan, awas bahaya, oh ini sudah ngeri nih. Oh, ini sebagian sebenarnya dominasi dari otak reptil kita. Mudah panik berlebihan. Aduh, mati kita. Rupanya di sana, di Belinyu sana sudah ada yang positif corona, lalu orang sibuk. Gitu kan? Ini membuat kepanikan sukanya itu. Nah, orang begini biasanya sudah fixed mindset. Kalau dominasinya pada otak reptil, maka ini sulit untuk diubah ini. Ya, ini sulit untuk berkembang, belajar sesuatu yang baru itu ya sulit itu bagi orang-orang seperti ini. Baik, lalu yang kategori atau kelompok kedua adalah otak mamalia. Sekali lagi, ketiga otak ini ada dalam diri kita ya, tergantung mana yang dominan sebenarnya, yang sering kita gunakan itu. Otak mamalia ini sistem limbik nama lainnya. Ini ada di bagian tengah susunan otak. Nah, ini umumnya ada pada manusia dan juga binatang mamalia, binatang menyusui ya. Jadi manusia, binatang mamalia ini memilikinya gitu kan. Nah, peran utama itu mengolah emosi dan perasaan. Ya. Peran utama itu mengolah emosi dan perasaan. Dia merespon rasa takut, kalau untuk kita ya manusia ya, mengolah emosi perasaan, merespon rasa takut, marah, benci, senang, sayang, nyaman, dan lain-lain. Orang yang cenderung memakai atau yang dominan memakai otak ini, maka dia cenderung transaksional, untung rugi dia. Nah, terutama ketika dalam kesulitan. Lalu juga sangat emosional dan sangat reaktif dengan berbagai macam stimulus itu rangsangan dari luar ya. Atau juga ketika ada perubahan itu cepat ngomongnya. Duh, kok begini? Dulu kan nggak begitu itu. Ngomongnya orang baru ngomong sekali dia sudah 10 kali ngomong itu. Nah, begitu. Nah, misalnya kalau di saat pandemi kita ini waktu ada virus corona ya mereka menghadapi dengan emosional gitu kan. Lalu gampang menyalahkan pihak lain gitu. Melawan kebijakan dari kenapa harus pakai masker, kenapa harus begini, alah dulu gitu kan. Atau menyebarkan kebencian atau juga mencibir gitu kan. Nah, seiring waktu memang ini masih bisa berubah dengan mau belajar dari pengalaman yang terjadi ya. Untuk yang bagian ini otak mamalia lah atau sistem limbik ini ya. Begitu. Lalu yang kelompok ketiga, kategori ketiga adalah otak neokortek atau otak kemampuan berpikir luhur. Nah, ini ada di bagian atas struktur otak, sendawa. Nah, ini hanya ada pada manusia. Karena otak inilah yang memungkinkan orang berpikir logis, masuk akal ya. Berpikir yang masuk akal. Nah, kalau orang cara berpikirnya nggak masuk akal, maaf ya, misalnya karena pengaruh sering terlalu banyak minum, maka ngomongnya itu ngeracau. Ini jelas kemampuan otak neokorteknya nggak pernah terpakai ini. Pasti dia nganggur ini kan. Nah ini masalahnya kan. Lalu otak ini juga bisa membuat kita berpikir kritis, sistematis, rapi kalau berpikir itu. Nah, tapi juga bisa membuat kita refleksi, merenungkan, aduh kok jadi begini ya, bagaimana yang terbaiknya, itu namanya refleks. Tapi kalau ada suatu masalah, dia langsung angkat parang, jelas bukan, dia nggak memakai otak neokortek ini pasti ini kan. Mungkin jangan-jangan pada otak reptilnya yang dominan kan. Kalau ada sedikit masalah, tersinggung sedikit, langsung diambil parang dari dapur. Mana? Ku potong-potong kau. Nah, misalkan ya. Itu pasti otak reptil yang dominan. Nah, kalau otak neokortek enggak, dia refleksi dulu. Ya. Tapi dia juga punya cita-cita, visioner gitu kan. Nah, ini dia. Nah, otak ini berguna untuk membangun nilai atau norma, kebiasaan dan juga sikap yang luhur, sikap yang baik. Kalau di masa pandemi, contohnya misalkan, yang dominan dengan otak ini, orangnya tidak hanya berpikir untuk menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi dia juga tidak emosional gitu kan. Dia akan berpikir kritis. Kira-kira jalan keluarnya apa ya kalau begitu ya? Maka kan ada yang kreatif misalkan, minum jamu gitu dan macam-macam hal yang memang teruji gitu dan itu memang berguna gitu kan untuk menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Nah, orang yang dominan pakai neokortek otak ini
Dia jenis orang yang berpikir terbuka dan terus mau belajar, juga menyesuaikan diri pada hal-hal yang baru. Ya, sekarang begini, sekali lagi, ketika susunan otak ini ada dalam diri kita. Nah, tapi pertanyaannya mana yang dominan? Itu terukur dari kebiasaan, perilaku kita sehari-hari, ya, begitu ya. Baik, mari kita lanjutkan. Nah, berikut ini adalah prosesnya, bagaimana otak itu bekerja dan terpengaruhi oleh sesuatu yang ada di luar, ya. Kan begitu kan? Pertama ada aksi, ada tindakan. Direkam dalam otak, memori, lalu mempengaruhi cara berpikir, kognitif. Lalu diungkapkan, diwujudkan, dilakukan, maka menjadi sebuah habit, kebiasaan. Nah, seperti itu. Ini prosesnya kira-kira. Begitulah kira-kira ya gambarannya ya. Baik. Saya kira ini sebagai apa saja ya, untuk membantu kita, mengarahkan kita aja. Nah, kalau begitu, kita juga sekarang memahami tantangan bina iman dewasa ini bagaimana. Orang tua perlu menyadari dampak budaya, gadget, media sosial, handphone misalkan, pada proses pembentukan kepribadian anak-anak, termasuk konsep iman, sikap moral, dan juga kerohaniannya, spiritualnya. Orang tua perlu menyadari pentingnya membangun kebiasaan-kebiasaan iman yang perlu dihidupi dalam keluarga. Hal itu akan menjadi dasar perkembangan iman anak-anak yang tumbuh dalam keluarga tersebut. Gitu. Kebiasaan berdoa bersama, nyanyikan lagu rohani yang bersama, ini ada yang menjawab seperti itu ya di tugas yang kedua ya. Itu bagus. Lanjutkan. Menyapa, mengucapkan terima kasih, menghargai orang, menghormati orang. Coba ini dikembangkan dalam kehidupan di tengah keluarga yang kedua. Yang ketiga, kita perlu membantu keluarga setempat. Ya ini ya. Ini dari tugas gereja lah, kita sedemikianlah ya. Ada bermacam pedomannya. Seperti kita sekarang, nah ini bagian dari membantu keluarga untuk mengenal tentang kondisi yang ada. Hal yang terbaik apa yang perlu dilakukan. Ya. Baik. Nah sekarang apa langkah yang harus kita lakukan? Mari kita belajar membangun kebiasaan, habit, karakter melalui pengalaman langsung. Coba orang tua ketika mau bertindak, mau berbicara, menyapa anaknya, itu ini pikirkan betul ini. Kira-kira nanti membangun kebiasaan dalam diri anak yang positif atau yang negatif, yang baik atau yang buruk. Dipikirkan ya. Yang kedua, anak-anak perlu diberi pengalaman tentang apa? Ya berbagai macam nilai, disiplin, dan tanggung jawab. Membantu orang tua, tidak suka mengeluh gitu kan. Juga mau berusaha gitu kan. Jadi nggak hanya menerima serba yang ada saja gitu kan, tapi mau berusaha gitu. Tapi juga sopan santun, berdoa, dan lain sebagainya. Baik, sebagai tugas. Nah, sebagai tugas yang pertama, apa yang akan Bapak Ibu lakukan supaya anakmu berkembang dalam kebiasaan-kebiasaan baik? Cara apa yang akan kalian lakukan supaya anak-anak nantinya setelah dewasa beriman dengan baik? Yang kedua. Jadi yang pertama, apa yang akan kalian lakukan supaya anakmu berkembang dalam kebiasaan-kebiasaan baik? Yang kedua, cara apa yang akan kalian lakukan supaya anak nantinya setelah dewasa itu bisa beriman dengan baik. Sama tugasnya, dikerjakan, difoto, lalu dikirimkan ke nomor 0821 berapa? 76157082 begitu ya. Ya, demikian tadi Bapak Ibu, saudara-saudariku, para orang tua yang berbahagia, bahan ketiga kita. Dengan demikian bahan kita sudah selesai. Sekali lagi, tugasnya segera dikerjakan dan dikirim ke nomor yang telah ditunjukkan. Semoga Tuhan memberkati kita semua, selamat mempersiapkan untuk pembaptisan putra-putri Anda. Tuhan memberkati.